Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafruddin Haji, Magister Manajemen tahun 2020, Angkatan 2018. Untuk pembahasan kali ini tentang metodologi penelitian yang saya kerjakan, yang berjudul Pengaruh Resiko Kredit dan Efisiensi terhadap Kecukupan Modal dengan Profitabilitas sebagai Variabel Intervening pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa. Yang melatar belakangi penelitian saya ini adalah uh, yaitu bisnis bank, yang dimana bank sebagai sebagai sarana kepercayaan dari masyarakat yang kegiatannya yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat dan menyediakan jasa-jasa yang lain, itu juga uh, perlu perlu memperhatikan beberapa aspek seperti resiko kredit dan juga efisiensi, dan juga terkait dengan keuntungan yang nantinya poin-poin berikut itu eh, bisa menjadi hal yang penting bagi masyarakat, bagi bagi seluruh nasabah bank tersebut, di mana yang ada pada saat ini ada beberapa ada beberapa poin kebijakan yang di mana bank terkait eksistensi bisnis perbankan, di mana suatu bank harus dapat mencapai modal tertentu pada tahun tertentu menurut OJK. Nah, dari hal tersebut, eh, saya ingin mengetahui apakah pengaruh resiko kredit dan juga efisiensi terhadap kecukupan modal tersebut melalui profitabilitas sebagai variabel intervening. Nah, dalam penelitian saya ini, yang saya angkat kali ini, ada beberapa rumusan masalah yang saya angkat untuk mengetahui pengaruh dari variabel-variabel independen dan pengaruhnya seberapa besar signifikan kepada variabel terikat, dan bagaimana pengaruh intervening variabel profit ini. Nah, dari sini kita bisa melihat ada beberapa poin. Yang pertama yaitu kita melihat apakah pengaruh resiko kredit diwakili oleh NPL, seberapa pengaruhnya, seberapa signifikannya terhadap rasio kecukupan modal yang saat ini diwakili CAR pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa. Lalu setelah itu ada CKPN yang sama juga resiko kredit, mewakili resiko kredit, seberapa signifikan terhadap CAR, dan PUPO yang mewakili efisiensi, seberapa signifikan pengaruhnya terhadap variabel kecukupan modal yang diwakili oleh CAR. Nah, selanjutnya ada pengaruh resiko kredit NPL terhadap seberapa pengaruh signifikan terhadap CAR secara secara parsial, ya, secara bagian. Jadi seberapa pengaruh NPL terhadap CAR, seberapa pengaruh CKPN juga terhadap CAR, seberapa pengaruhnya PUPO terhadap CAR, dan juga ROA. ROA itu sendiri berpengaruh signifikan seberapa terhadap CAR pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa. Nah, untuk yang selanjutnya, ini uh, sudah saya ingin mengetahui seberapa pengaruh resiko kredit dan juga efisiensi di hal ini, NPL seberapa pengaruhnya, CKPN seberapa pengaruhnya, dan juga BUPO seberapa pengaruhnya terhadap CAR dengan profitabilitas
dalam ini diwakili oleh ROA sebagai intervening. Kalau yang tadi itu secara bagian, secara parsial. Kalau yang ini secara simultan, secara bersamaan terhadap ROA sebagai intervening terhadap CAR dan dengan ROA sebagai intervening. Oke, selanjutnya. Dan ini adalah kerangka pemikiran. Nah, kerangka pemikirannya ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini ada tabel NPL terhadap yang awalnya eh, kita hipotesis penelitiannya, apakah memang NPL terhadap CAR itu berpengaruh negatif dan signifikan. Nah, selanjutnya, NPL sendiri apakah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA sebagai variabel interveningnya secara parsial ya. Lalu ada CKPN juga yang secara parsial, secara bagian parsial sendiri itu berpengaruh negatif atau signifikan, berpengaruh negatif dan signifikankah terhadap CAR. Lalu juga PUPU berpengaruh negatif dan signifikankah terhadap CAR secara parsial. Nah, ROA juga seperti itu, berpengaruh negatifkah dan berpengaruh negatif dan signifikankah terhadap CAR. Lalu yang berikutnya, ini hanya terkait dengan intervening ya. Sebelum sebelum dia berpengaruh sebagai intervening, maka pengaruhnya apa juga terhadap resiko kredit dan efisiensi, pengaruhnya bagaimana juga terhadap ROA ini, terhadap profitabilitas sebelum dia menjadi intervening ke variabel kecukupan modal ya. Jadi NPL juga kita harus ketahui seberapa pengaruh positif dan signifikannya, CKPN juga seberapa pengaruh positif dan signifikannya, BUPO sebagai efisiensi juga seberapa pengaruh dan signifikannya terhadap ROA, terhadap profitabilitas sebelum dia menjadi uh, mediasi ya, sebelum jadi mediasi atau intervening terhadap CAR. Nah, yang ketiga, ini uh, variabel-variabel independen seperti resiko kredit dan juga efisiensi. Kita lihat NPL dan CKPN. NPL sendiri itu seberapa pengaruhnya signifikan atau negatif dan negatif dan signifikankah terhadap CAR dengan adanya ROA sebagai intervening. Lalu CKPN itu seberapa pengaruhnya, seberapa signifikan pengaruhnya, pengaruh negatif CAR terhadap CAR dengan ROA sebagai variabel intervening dan juga pupuk efisiensi itu seberapa signifikan pengaruhnya negatifkah terhadap CAR dengan ROA sebagai efisiensi sebagai intervening. Nah, dari kerangka yang sudah saya jelaskan tadi untuk mengidentifikasi variabelnya, kita punya variabel terikat yaitu kecukupan modal yang di sini diwakili oleh variabel capital adequacy ratio, CAR ya. Lalu variabel bebasnya itu ada dua rasio, yaitu yang pertama resiko kredit, yaitu X1, X2, X1 CKPN ya, cadangan kerugian penurunan nilai, dan NPL non-performing loan. Yang selanjutnya, variabel selanjutnya yaitu efisiensi, diwakili oleh PUPU ya. Itu terdiri dari perbandingan antara beban operasional dan pendapatan operasional. Lalu variabel mediasinya, variabel intervensinya kita ambil profitabilitas, yaitu ROA. Dalam penelitian ini, saya mengambil kriteria yaitu Bank Swasta Nasional Devisa yang laporan yang datanya saya ambil pada tahun 2018, TW1 2018 hingga TW4 2020 dengan kriteria yang memiliki total aset lebih dari 100 miliar. Nah, yang kedua, bank harus memiliki data lengkap ya, yang berkaitan dengan variabel yang digunakan, yaitu salah satunya harus ada CKPN, harus ada NPL, harus ada PUPU, harus ada ROA, dan juga K. Untuk teknik pengambilan datanya, saya data sekunder dengan teknik dokumentasi ya.
yang diambil dari laporan keuangan yang publikasinya ada di website Otoritas Jasa Keuangan. Oke, mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.